Bapak Ibu Guru, para siswa yang dikasihi Tuhan, para orang tua, siswa yang sungguh-sungguh kami banggakan. Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan yang penuh kasih. Hari ini kita bisa dipertemukan walaupun secara virtual dalam rangka penutupan program pendidikan Kristen di SMA Kristen 1 Salatiga, yang kebetulan pada kesempatan ini tahun 2021 ini mengambil tema membumi di masa pandemi. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari akan renungan kita pada siang hari ini terambil dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berbahagialah Bapak Ibu, anak-anak sekalian dan saya yang menerima sabda firman Tuhan, menempatkan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua siswa, dan para siswa yang terkasih masih ingat tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona. Dan kini sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi COVID-19, meskipun saat ini sudah menipis, tetapi kita yakin masih belum berakhir. Padahal berbagai upaya, berbagai usaha dilakukan dengan tanpa henti, baik itu secara medis, baik itu pembatasan sosial, baik secara edukasi, vaksinasi, bahkan penegakan hukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali pengalaman yang bisa kita ketahui selama 1,5 tahun ini, di mana setiap hari pasien bertambah, rumah sakit kewalahan, tempat-tempat isolasi penuh, bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan, nakes kita banyak yang terpapar, dan tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Bahkan berita di bulan Juli yang lalu tahun 2021 mencapai 32 kasus kematian dalam 1 bulan. Sungguh ini merupakan sebuah kenyataan yang sangat menyesakkan hati. Dan info yang terkini yang bisa saya baca lewat Google, bahwa kasus dunia totalnya sudah sampai 219 juta kasus. Sedangkan yang mengalami kematian lebih dari 4,5 juta jiwa melayang.
karena COVID-19. Di Indonesia sendiri tidak kurang dari 4 juta kasus, dan di antaranya ada 140.000 lebih meninggal dunia. Oleh karena itu kadang-kadang muncul pertanyaan di dalam hati kita, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Sampai kapan kita harus hidup bersama dengan pandemi COVID-19 ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu negara Cina yang pada akhir tahun 2020 sudah menyatakan bebas COVID-19. Namun tiba-tiba pada hari Senin kemarin 18 September tahun 2021 mengumumkan munculnya kembali virus corona dengan berbagai varian di kota Xiamen, Cina, sehingga kota itu dinyatakan tertutup baik bagi pendatang maupun bagi masyarakat setempat yang tidak boleh keluar dari kota Xiamen, Cina atau Xiamen. Begitulah pandemi menjadi sebuah kenyataan dan sebuah pertanyaan. Pandemi COVID-19 bisa muncul secara tiba-tiba, berlangsung sedemikian lama, dan dampaknya begitu dahsyat. Kalau kita perhatikan, banyak sekali respon yang berbeda-beda terhadap merespon adanya pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada yang merespon dengan istilah fobia corona. Fobia corona, yaitu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Karena kekhawatiran yang berlebih-lebihan sehingga seseorang tidak mampu memenuhi berbagai fungsi kehidupan sehari-hari secara wajar. Di lain pihak, ada yang menanggapi COVID-19 ini dengan skeptis corona, yaitu tidak percaya adanya pandemi corona. Bisa juga mungkin karena didasari oleh ajaran-ajaran religius yang memang mengajarkan atau menyampaikan tidak ada, atau karena mungkin dilihat dari kacamata politis, dianggap corona ini adalah konfigurasi atau kepentingan hanya untuk mendukung kepentingan sesaat secara politis. Dianggapnya ini hanyalah sebuah rekayasa. Itu adalah orang yang berpikir tentang corona ini secara skeptis. Namun ada yang ketiga itu adalah abai corona. Ini merupakan sikap yang ceroboh terhadap kenyataan pandemi COVID-19 ini. Hal ini mungkin terjadi karena misinformasi, atau mungkin karena jenuh sudah 1,5 tahun lebih seperti ini, dibatasi, atau bosan di rumah saja, belajar di rumah, bekerja di rumah, belanja di rumah, dan seterusnya. Ada juga yang mungkin abai corona ini karena gagal beradaptasi, tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi sehingga dia mengabaikan sedemikian rupa. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian atau saya, para siswa, masuk dalam 3 sikap ini? Fobia, skeptis, atau abai? Atau mungkin sikap yang keempat, yaitu waspada corona.
Itu artinya sikap berhati-hati dengan realita yang ada, bahwa COVID-19 itu benar ada. Kita bisa mengakui dan menerima kenyataan. Sebab ini dialami oleh seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Maka orang yang bersikap waspada corona akan mengantisipasi sedemikian rupa segala kemungkinan, sehingga diantaranya mentaati protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada kesempatan ini, di Pekan Pendidikan Kristen ini, LPPS DKJ dan GKI Jateng menetapkan sebuah tema besar, membumi di masa pandemi. Kata membumi adalah sebuah kiasan yang menggambarkan, yaitu sesuatu yang menancap erat, kuat, tangguh, kokoh, tidak goyah. Sehingga dengan berharap seperti ini, pengharapan ini dimaksudkan meskipun kita tidak tahu kapan pandemi corona ini, pandemi COVID ini akan berakhir atau selesai, dan begitu dahsyatnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID dengan segala bidang yang tak terkecuali, termasuk di dalamnya bidang pendidikan pun juga terdampak yang sangat hebat. Oleh sebab itu, diharapkan melalui Pekan Pendidikan Kristen inilah sekolah-sekolah Kristen, guru-guru yang ada di dalam sekolah Kristen, karyawan, para siswa-siswi yang belajar di sekolah-sekolah Kristen, para orang tua siswa yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau lembaga-lembaga Kristen, bahkan semua orang percaya diharapkan harus tetap kokoh, tetap tangguh, tetap berpegang erat dan tidak tergoyahkan. Bahkan di masa pandemi 19 ini tetap mampu menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Dan juga untuk diri sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagaimana pokok anggur yang benar. Pohon anggur itu mempunyai pokok dan mempunyai carang atau cabang-cabang. Ketika cabang-cabang itu ingin berbuah, ya tetap menyatu dengan pokoknya. Pokok anggur atau batang pohon anggur itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, carang-carangnya itu adalah orang-orang percaya, lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen, keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Kristen. Semua harus menyatu dengan pokok yang benar ini untuk menghadapi segala tantangan dahsyatnya COVID-19. Maka ketika carang itu menyatu dengan pokoknya, niscaya pada saat musimnya buah-buah itu akan dapat dihasilkan melalui carang-carang tersebut. Jelas sekali di dalam ayat 7 yang bagian B. Mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mintalah.
bisa akan memperoleh sesuatu, kita akan memperoleh apa yang kita dapatkan, yang ingin kita dapatkan, ketika kita tetap menyatu dengan pokok kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita senantiasa ada di dalam Tuhan dan berpegang teguh pada firman-Nya, maka pandemi yang sedahsyat apapun tidak akan mampu mengoyakkan atau mampu memporak-porandakan, tapi justru bagaimana sebaliknya, tantangan yang ada di dalam masa pandemi ini kita bisa merubah menjadi sebuah peluang yang besar. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Inilah buah-buah yang harus muncul di dalam kehidupan orang-orang percaya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk memiliki keterkaitan dengan Allah dan firman-Nya secara terus-menerus, agar kita memiliki sikap yang optimis, membiasakan berpikir yang positif dan proaktif, bertindak kreatif, produktif, dan selalu mengasah kesanggupan kita untuk beradaptasi. Kita masuk dalam era baru yang disebut dengan new normal. Memang kita mungkin sudah mulai normal, tetapi bagaimana normal yang baru, yaitu senantiasa menjaga diri, taat terhadap protokol kesehatan. Itulah yang harus kita beradaptasi ke sana. Dan selain dari itu, kita tetap diharapkan untuk senantiasa bisa membina solidaritas dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga di masa pandemi ini kita lebih solidar lagi, kita lebih peduli lagi dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga Kristen, orang tua Kristen, siswa-siswa Kristen, para bapak ibu guru sekalian, sehingga sampai kapanpun pandemi ada di negeri kita dimampukan untuk beradaptasi, hidup berdampingan dengan virus corona dengan tetap aman, damai, dan sejahtera. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan atas sabda firman Tuhan yang Tuhan bagikan bagi kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Menjadi siap dibangun.
rasa